Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah. Jadi hari ini saya masuk pagi. Jadi awal masuk seperti biasa saya akan memperlihatkan sedikit apa aktivitas saya di pagi hari pada saat baru mau masuk kerja. Jadi pagi hari ini sekalian saya mau kasih lihat bagaimana cara melakukan P2H di setiap mobil, dan ini sangat penting untuk setiap kali kita mau berkendara. Nah, jadi kalau kap mesin tripton itu ada ininya ya, ada ini ya. Jadi ini kita tarik ke sini untuk buka kap mesin. Oke, seperti biasa. Jadi pertama-tama yang kita cek itu adalah ini oli engine. Oke, oli engine kita lihat. Oke, setelah kita cabut kita bersihkan dulu. Kita bersihkan. Di sini ada tandanya, ini ada lubang 2. Ini adalah low, di sini adalah maksimum. Jadi oli itu harusnya ada di paling tidak antara tengah-tengah ini. Paling banyak, terus tidak boleh lebih dari tanda yang ini. Nah, yang ini. Oke, jadi kita masukkan lagi. Setelah kita bersihkan, kita masukkan lagi. Oke, masih bagus. Kemudian ini oli power steeringnya kita periksa. Oli power steering masih ada maksimal, ada minimal, dia masih maksimal. Ini oli rem. Oli remnya juga masih di maksimal. Di sini ada batas minimalnya juga. Setelah itu air radiator. Air radiator itu ini tidak perlu kita buka, kita cukup cari ini. Di sini adalah air tambahnya. Ini air tambah. Ini adalah box air kulan tambahnya. Kita lihat di sini pada maksimal. Ya, masih bagus. Oke. Setelah air radiator selesai, lalu kita periksa fibel-fibelnya yang ada di sini. Kita coba tekan sambil kita lihat fungsinya, fisiknya. Setelah fibel selesai, kita lihat air wipernya. Air wipernya masih apa enggak? Oke, air wiper masih ada, tinggal segini. Lalu kemudian kita ngecek baterai. Cek baterai, kita buka aja. Kita buka aja baterainya untuk air akinya. Kita lihat fisiknya ke dalam. Oke, dia masih bagus. Nah, jadi untuk pengecekan yang di dalam kap mesin sudah selesai. Dan kita tutup. Lalu kita coba cek kelistrikan. Langsung kita ke dalam mobil. Ini setelah dalam mobil, coba kita lihat dulu.
lihat ya. Ini masih bagus, klaksonnya masih bunyi, berarti baterai sepertinya aman. Kita lihatin indikatornya. Oke, indikator masih nyala semua. Oke, kita hidupin. Nah, setelah hidup, kita lihat ya, tidak ada indikator yang nyala kecuali handbrake, pintu kebuka, handbrake sama pintu terbuka, dan ada indikator fuel, indikator temperatur air radiator, serta ada odometer. Oh, yang ini ya, odometernya, atau bisa juga disebut kilometernya. Lalu kemudian kita, setelah tadi kita melakukan pengecekan di dalam kap mesin, sekarang kita melakukan pengecekan yaitu lampu-lampu. Lampu-lampunya kita cek, kita hidupi lampu-lampunya semua. Oke, kita keluar. Jadi sambil kita perhatikan lampu-lampunya apakah sudah nyala semua. Ternyata semua lampu berfungsi dengan baik. Oke. Lalu kita sambil keliling, kita lihat bodinya apakah kotor, apakah ada yang gores. Sekalian kita memeriksa tekanan bannya kita periksa. Sekalian kita perhatikan bautnya, apakah ada yang longgar secara fisik saja. Ternyata aman. Kita periksa lagi lampu belakangnya. Lampu belakang hazard nyala, lampu malamnya nyala. Oke, nyala semua. Kita ke bagian depan lagi sambil memeriksa roda sebelah kanan belakang. Oke, sepertinya aman, tekanan udaranya aman, baut rodanya aman. Lalu kita periksa roda depan. Tekanan rodanya aman, bautnya aman, cuma tutup joknya hilang. Oke, berarti semua masih nyala ya. Setelah itu apa? Setelah itu kita masuk lagi ke dalam kabin. Setelah masuk ke dalam kabin, kita pastikan lagi surat-surat kita tidak ketinggalan, seperti STNK ya, seperti STNK apakah masih berlaku atau tidak. Kita pastikan masih berlaku, serta SIM kita. Nah, itu jadi hal-hal yang wajib kita lakukan sebelum perjalanan ya teman-teman. Lalu kemudian setelah di dalam kabin, kita uji coba rem. Yang pertama kita uji coba handbrake-nya. Handbrake-nya ini handbrake masih berfungsi dengan baik atau tidak, dengan cara kita memasukkan dia ke gigi 2. Gigi 2 jangan dilepas, handbrake-nya jangan dilepas. Kita jalankan sedikit. Oke, dia masih bagus ya. Lalu kemudian kita coba lagi rem kakinya. Rem kaki ada di bawah sana ya, nggak kelihatan. Jadi kita jalankan lalu kita rem. Oke, kita jalankan lagi, kita rem lagi. Oke, masih bagus. Lalu kita coba mundur, kita kembalikan ke parkiran seperti awal. Iya. Oke, semuanya masih bagus.
semuanya kita cek selesai, kita tinggal melakukan perjalanan. Berarti kendaraan kita sudah siap untuk dipergunakan. Nah, jadi teman-teman, itulah hal-hal yang sering kami lakukan, yang memang harus kami lakukan sebelum berkendara ya teman-teman. Hal-hal yang seperti ini itu bisa diterapkan juga pada saat kita tidak bekerja, yaitu atau untuk hal pribadi. Karena sifatnya P2H itu adalah hal yang wajib dilakukan sebelum berkendara, entah itu sedang berada di tempat kerja ataupun sedang mengemudi dengan mobil pribadi ya. Jadi walaupun mobil pribadi, tapi hal-hal yang seperti itu memang harus dilakukan untuk pengecekan dan perawatan harian. Tujuannya apa? Tujuannya ialah agar saat kita berkendara dekat ataupun jauh, itu kita sudah bisa memastikan bahwa kendaraan kita dalam kondisi aman. Jadi seandainya ada terjadi sesuatu hal yang kurang bagus di mobil kita itu sudah tahu masalahnya itu sejak dini. Jadi bukan tiba-tiba radiatornya pecah, tiba-tiba air radiatornya habis, atau tiba-tiba misalnya olinya kering, kan itu nggak enak ya teman-teman ya kalau di perjalanan. Apalagi misalnya sampai STNK misalnya mati, SIM mati, ternyata pas ada razia, terkena razia, ternyata SIM kita mati, STNK kita mati, wah itu sudah pasti nggak enak banget. Jadi sebelum kita berangkat memulai perjalanan, entah itu di kerjaan ataupun itu di menggunakan mobil pribadi, semuanya itu harus dalam kondisi yang baik ya teman-teman ya. Mungkin sekian dulu video dari saya untuk kita sama-sama mengingatkan, tentunya bagi pemula, bagi yang sudah sering berkendara pun kita saling mengingatkan demi keselamatan, kenyamanan kita di jalan raya. Tentunya juga bukan keselamatan kita saja, melainkan keselamatan penumpang kita dan keselamatan pengguna jalan lainnya. Untuk video kali ini cukup sekian dulu. Kita bertemu lagi di tips-tips yang lainnya di video-video yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.